Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wal alihi washabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ramanda Nurdin selaku Ketua Kuarwil Gerakan Padani Selatan Sulawesi Utara. Ini Sumatera Utara. Alhamdulillah Ramanda Nurdin ini sahabat baik dari dulu pada kemarin di pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah maupun juga di Pemuda Wilayah. Beserta para jajaran yang ada di kuartir wilayah HW di Sumatera Utara. Yang saya hormati dan banggakan Ramanda, Ibunda, Ayunda, Rakanda, anggota Musyawarah Wilayah Kuartir HW di di Sumatera Utara yang saya hormati dan banggakan, khususnya para utusan dari Kuarda masing-masing. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT pada pagi hari yang cerah ini. Kita diberikan kesehatan, diberikan waktu oleh Allah SWT sehingga kita bisa dapat menghadiri acara musyawarah kuartir ini dengan penuh semangat dan tangguh untuk kita bisa dapat menghadiri. Tak lupa salam dan salawat mari kita aturkan kepada juga Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah kita menjadi umatnya yang insya Allah beliau berakhir kita mendapat syafaat. Ramanda Bunda yang kami hormati, dari judul kedudukan kepanduan Hizbul Wathan kaitannya dengan gerakan pramuka. Jadi kita harus bisa dapat membedakan bahwa di kepanduan Hizbul Wathan itu adalah kalau kita menulis gerakan kepanduan Hizbul Wathan itu adalah organisasinya. Kemudian kepanduan Hizbul Wathan itu adalah aktivitas. Sementara untuk pandu Hizbul Wathan itu adalah peserta didik atau kita sendiri. Jadi itu ada perbedaan-perbedaan dari segi istilah sehingga kita bisa dapat memahami tentang apa yang dalam gerakan kepanduan Hizbul Wathan. Jadi kedudukan kepanduan Hizbul Wathan kaitannya dengan pramuka itu kemudian pada materi ini dalam musyawarah kuartir ini kita akan sama-sama membahasnya, kemudian kita bisa menyimpulkan secara bersama-sama. Barangkali bisa slide-nya bisa nanti melalui materi sehingga kita tidak bicaranya serunut. Tapi Ramanda dan Bunda, kita selaku kuartir pusat, saya kebetulan tinggal di Jakarta, tapi dalam rangka untuk mengisi materi di musyawarah kuartir wilayah Sumatera Utara ini, saya sengaja datang ke Jogja untuk kemudian konsultasi dengan ketua umum maupun juga dengan kuartir di sekretariat bagaimana untuk kita menyemangati teman-teman di wilayah khususnya di Sumatera Utara. Barangkali slide-nya sudah bisa. Nah itulah Ramanda dan Bunda. Kemudian yang kedua, saya barangkali sebelum kita akan membahasnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Jali Sangaji, tinggalnya di Jakarta dan alhamdulillah dipercayakan oleh kuartir pusat menjadi salah satu ketua yang khususnya membidangi pemberdayaan masyarakat maupun juga pemberdayaan dari sisi untuk HW itu sendiri. Sehari-hari saya di Jakarta kemudian aktif di persyarikatan di PWM DKI Jakarta juga selaku ketua MDMC atau LPB Muhammadiyah PM DKI Jakarta. Kemudian yang kedua juga sehari-hari juga di ketua pimpinan cabang Muhammadiyah di daerah Tanah Abang, yaitu di PCM khususnya di PCM Tanah Abang 2. Jadi itu barangkali
singkat dari saya menyangkut perkenalan saya kepada teman-teman yang ada di kuartir wilayah atau para peserta di musyawarah kuartir di Sumatera Utara. Ramanda Bunda yang saya hormati, berikut ini saya akan menyampaikan materi tentang kedudukan kepanduan Hizbul-Wathan atau gerakan Hizbul-Wathan di gerakan pramuka. Silakan Bunda. Ya. Nah, ini materinya musyawarah yang kita sampaikan di musyawarah kuartir wilayah. Yang pertama, pada tahun 1916 itu Kiai Dahlan telah memiliki gagasan untuk membentuk sebuah kepanduan kepada putra-putri Muhammadiyah dalam rangka memberikan pelajaran mengenai kepanduan. Kemudian dari situlah beliau mengajak para guru-guru di sekolah Muhammadiyah di Suronatan, yaitu Pak Sumudi Harjo, dan Pak Sarbini mulai merintis gagasan tersebut. Kemudian pada tanggal 20 Desember 1918, dengan ide tersebut beliaulah mendirikan kepanduan Hizbul-Wathan, tapi pada saat itu masih bernama Patvinder Muhammadiyah. Kemudian dari pembentukan oleh Kiai Dahlan itulah diambil sebagai hari terbentuknya atau tanggal berdirinya gerakan kepanduan Hizbul-Wathan. Nah, kepanduan Hizbul-Wathan itu sudah beraktivitas sepanjang waktu. Kemudian cabang yang pertama yang didirikan di luar Pulau Jawa itu adalah di Sumatera Utara, dan alhamdulillah bisa tersebar ke seluruh cabang-cabang di Sumatera maupun juga di wilayah lain, yaitu di Sulawesi dan Kalimantan. Kemudian tahun 45 itu Hizbul-Wathan meleburkan diri dalam Gerakan Pandu Rakyat Indonesia. Kemudian tahun 50 setelah itu Hizbul-Wathan sempat dia mengalami vakum karena terjadi penjajahan zaman Jepang. Kemudian tahun 1950 itu dibangkitkan kembali sampai tahun 61. Berikutnya. Nah, tahun 61 itu HW Hizbul-Wathan itu kemudian meleburkan diri dalam gerakan pramuka yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia, itu Bung Karno. Nah, di pramuka itu berdasarkan surat instruksi Presiden tanggal 15 Maret tahun 61. Kemudian pada tanggal 8 Juni Hizbul-Wathan menyatakan bersedia meleburkan diri dalam perkumpulan gerakan pramuka, karena pada saat yang menjadi panitia untuk gerakan pramuka itu, pembentukan gerakan pramuka adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, yang notabene adalah beliau adalah Sultan di Yogyakarta. Nah, setelah itu pada tahun 99 pimpinan pusat Muhammadiyah berpikir kembali untuk bagaimana membangkitkan gerakan kepanduan Hizbul-Wathan. Inilah yang menjadi momentum HW kepanduan Hizbul-Wathan sampai hari ini. Itulah Ramanda Bunda yang menjadi pegangan kita. Kemudian pasca tahun 99, HW lah terbentuk di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Perserikatan, dengan memegang pada surat keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 92 tahun 99 tentang kebangkitan kembali kepanduan Hizbul-Wathan dalam Muhammadiyah, dengan syarat utama adalah dibangkitkan kepanduan Hizbul-Wathan. Kemudian yang kedua adalah gerakan kepanduan Hizbul-Wathan merupakan salah satu ortom atau organisasi ortom dalam Perserikatan Muhammadiyah. Itulah menjadi dasar kita sehingga kita bisa dapat bergerak sampai hari ini. Kemudian yang kedua, ada juga surat-surat Muhammadiyah yang pada prinsipnya adalah bagaimana penguatan HW pada posisinya di seluruh amal usaha Muhammadiyah. Nah, tentunya ada surat keputusan nomor 98
tanggal 23 atau tanggal 28 Februari tahun 2000 tentang pembentukan kuartir wilayah daerah cabang dan kubila di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian juga ada surat keputusan atau surat PP Muhammadiyah tentang pembentukan HW dan sebagainya. Jadi ini yang menjadi dasar-dasar kita bagaimana kita membentuk HW di seluruh Perserikatan Muhammadiyah sampai pada level amal usaha. Kemudian yang berikutnya lagi, Amanda Bunda yang saya hormati, setelah dengan surat-surat atau menjadi landasan hukum kita membangkitkan HW, sekarang kemudian kita akan berbicara tentang bagaimana kedudukan kepanduan Hizbul Wathan itu dalam kepanduan pramuka, dalam arti adalah gerakan pramuka. Jadi Ramanda Bunda sekalian yang saya hormati, kalau kita membandingkan pramuka dengan Hizbul Wathan, memang pramuka itu berdasarkan yang terakhir adalah Undang-Undang Gerakan Pramuka nomor 10 ya, nomor 12 tahun 2010 itu bagaimana untuk gerakan pramuka dibentuk. Tetapi di dalam anggaran dasar maupun juga anggaran perumahan maupun juga di undang-undang itu kedudukan pramuka atau kedudukan HW di pramuka itu tidak terbesit bahwa untuk kita melakukan semacam penggabungan, tetapi dihimbau itu untuk adalah mendirikan sebagai SAKO atau Satuan Komunitas. Jadi contohnya pasal 51 anggaran dasar pramuka, Panji Gerakan Pramuka adalah Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia yang diadukan oleh Presiden Republik Indonesia dengan keputusan Presiden nomor 448 tahun 61 tanggal 12 Agustus tahun 61. Nah, kemudian di Hizbul Wathan, Gerakan Kepanduan Islam, Gerakan Kepanduan dalam Muhammadiyah bernama Hizbul Wathan disingkat HW. Jadi ada perbedaan-perbedaan antara kita dengan gerakan pramuka. Nah, kemudian asas kita di pramuka atau asas kita di HW itu adalah Islam, sementara asas di pramuka adalah Pancasila. Kemudian berdasarkan pasal 47 bab 8 mengenai ketentuan peralihan beberapa poin yang perlu diperhatikan diantaranya, semua organisasi yang menjalankan pendidikan kepanduan sebelum undang-undang ini dilegalkan, masih diakui keberadaannya. Jadi inilah yang menjadi titik poin kita, bahwa kenapa kita harus tetap diakui HW, Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan, karena dalam pasal 47 bab 8 mengenai ketentuan peralihan itu, satu poin pertama adalah semua organisasi yang menjalankan pendidikan kepanduan sebelum undang-undang ini dilegalkan masih diakui keberadaannya. Jadi dengan ayat ini maka HW itu masih diakui keberadaannya dalam gerakan kepanduan di Indonesia. Kemudian yang kedua, seluruh organisasi tersebut masih menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian poin yang ketiga, aset yang dimiliki menjadi tanggung jawab masing-masing organisasi. Dan yang keempatnya ada arti organisasi disesuaikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 2010 maksimal 2 tahun setelah undang-undang dilegalkan. Jadi Ramanda Bunda sekalian yang kami hormati, kedudukan kita di HW di Gerakan Pramuka itu masih diakui keberadaannya, tetapi kita tidak mempunyai hubungan secara organisatoris maupun juga hubungan yang sifatnya kegiatan dan sebagainya dengan Gerakan Pramuka. Kita berdiri sendiri. Dalam arti bahwa kita menjalankan gerakan kepanduan kita berdasarkan tuntunan dari pimpinan pusat Muhammadiyah maupun juga dari aturan-aturan yang telah disepakati dalam Muktamar Hizbul Wathan, yaitu ADART dan pedoman organisasi lainnya. Itu Ramanda Bunda yang kami hormati. Jadi pada prinsipnya kita sebagai kader Hizbul Wathan jangan merasa canggung, jangan merasa berpikir bahwa HW kita ini masih HW yang atau kepanduan kita masih sumir tidak diakui dalam kepanduan Indonesia. Nah, artinya apa? Bahwa secara nasional pun juga pada saat kita milad tahun 2018 kemarin,
melalui kegiatan kita yaitu perkemahan silaturahim nasional HW itu alhamdulillah bisa dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, para pejabat tinggi negara lainnya dalam rangka untuk mereka turut mensukseskan dan merayakan Milad Hizbul Wathan yang ke-100 atau 1 abad itu. Jadi itu barangkali pengantar kami Ramanda Bunda. Mudah-mudahan dengan penjelasan kita ini kita benar-benar merasa bahwa kita ada di HW ini ingin menjadi kader yang istiqomah dalam gerakan kepedulian. Nah, tentang Kepres tadi itu, Ramanda Bunda, sebetulnya bukan Kepres revisi bukan 448 tapi 238 tahun 61 yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini ditandatangani oleh kader Muhammadiyah sendiri, yaitu Bapak Insinyur Juanda. Jadi itu Ramanda pengantar saya. Ini kan waktu kita itu kan hanya 1 jam dalam materi ini. Nanti insya Allah kita bisa diskusi panjang lebar apa yang perlu dengan kita bisa membahasnya ini. Nah, ini dia punya di Pramuka sendiri ada anggaran dasar Pramuka pasal 38 ayat 2 bahwa organisasi di luar Pramuka itu disebut dengan SAKO atau Satuan Komunitas Pramuka. Kemudian Satuan Komunitas Pramuka itu disingkat adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis pada komunitas antara lain profesi, aspirasi, dan agama. Tetapi ini Persyarikatan Muhammadiyah menganggapnya bahwa karena kita ini adalah terstruktur sampai level pendidikan level amal usaha, sehingga kita punya sejarah panjang tentang kepanduan di Indonesia. Alhamdulillah kita akhirnya dibangkitkan kembali melalui deklarasi pada tahun 99 itu. Barangkali itu pengantar kami Ramanda Bunda yang kami hormati. Nanti setelah ini supaya kita suasananya bisa aktif dan hidup, nanti kami akan mempersilahkan tentang bagaimana kita membahas tentang HW kita ini. Nah, dalam SK dari Majelis Jasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu terakhir tahun 2018 itu menyatakan bahwa sekolah atau madrasah wajib menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler kepanduan dan bela diri. Nah, kepanduan yang masuk dalam ayat di atas ayat 2 itu adalah hanya Hizbul Wathan dan bela diri hanya adalah Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Jadi Ramanda Bunda sekalian, yang satu-satunya gerakan kepanduan yang sifatnya ekstrakurikuler harus dilaksanakan di sekolah Muhammadiyah atau di amal usaha Muhammadiyah hanya satu-satunya adalah kepanduan Hizbul Wathan. Jadi itulah yang menjadi dasar kita untuk bagaimana kita membina, melatih, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelatihan ekstrakurikuler kepanduan Hizbul Wathan di amal usaha Muhammadiyah kita. Itu barangkali pengantar Bunda sekalian, Ramanda dan Bunda. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami. Nanti insya Allah di sini kita akan melakukan diskusi atau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ramanda Bunda sekalian. Barangkali itu pengantar kami. Untuk sementara kami akhiri. Nasrul minal fatul karib. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ramanda Bunda. Saya kembalikan ke moderator. Kemudian kita bisa buka sesi tanya jawab. Baik, kita akan adakan sesi tanya jawab ya, pada para hadirin. Silakan untuk 3 orang peserta ya. Silakan Ramanda dari keluarga mana? Silakan Ramanda. Ada lagi dengan kamu? Ya. Saya ikut ya. Sini.
Yang di mute. Nama saya dari keluarga Kota Assalamualaikum. Ini merupakan momen yang luar biasa kita berkomunikasi dengan kita bagaimana berada di panduan keluarga untuk kita baru saja dari 2 bulan lalu, namun kami sangat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba nanti Bunda ngulangi pertanyaannya Bunda, karena di sini di studio di Quarpus Jogja kurang begitu jelas suaranya ya. Bunda moderator. Atau soal di telepon. Baik, Amanda, izin sampaikan lagi. Bagaimana sinergitas kita dengan pramuka, khususnya di tingkat pusat, karena bagian daerah seperti kita ketahui banyak menganggap ada semacam berkompetisi antara Purwokerto dengan pramuka. Jadi bagaimana kita dari Quarpus menyikapi. Baik, Ramadan, saya ulangi lagi. Alhamdulillah bisa langsung berkomunikasi dengan Quarpus Pusat. Bagaimana kita dari Quarpus Pusat khususnya bersinergi dengan gerakan panduan pramuka. Karena di beberapa daerah menganggap HW itu adalah kompetisi, mereka berkompetitor, sehingga mengakibatkan kita di daerah sedikit kesulitan berkoordinasi dengan pramuka. Jadi kami mohon arahan dari Amanda bagaimana kami mencapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja dengan review saya. Langsung aja ya. Jadi pertama itu begini. Ya. Kita di pusat dan di pusat itu dengan gerakan Kuarnas Pramuka itu sering kita kerjasama. Bahkan kerjasama kita itu kemarin yang terakhir itu di perkemahan Pandu Tua yang di Prambanan. Dan kemudian juga yang di Bandung. Nah, komunikasi itu kita jalan terus dengan pramuka karena kita menganggap pramuka atau gerakan pramuka bukan kompetitor. Kita adalah teman sejawat dalam rangka membina generasi muda. Begitupun juga dengan kita berharap juga dengan kuarda HW dan kuarda pramuka itu bisa juga dapat menjalin kerjasama. Karena prinsipnya bahwa apa yang kita lakukan tidak pernah mengambil hak orang. Yang kita laksanakan di Gerakan Pandu Selatan itu ada sekolah-sekolah Muhammadiyah yang notabene punya sejarah panjang terhadap kepanduan Indonesia. Jadi itu kemudian yang menjadi dasar kita. Nah, yang kita harapkan itu bagaimana kuarda-kuarda dan kuaril-kuaril HW Indonesia
atau khususnya di Sumatera Utara bisa dapat kerjasama. Jadi kita itu bukan kompetitor atau bukan pesaing terhadap kegiatan-kegiatan kepanduan khususnya di anak-anak kita. Karena yang kita bina ini, kita tidak pernah mengambil sekolah-sekolah negeri maupun juga swasta-swasta yang di luar pramuka, di luar Muhammadiyah. Tetapi yang kita ambil itu adalah kita bina itu adalah anak-anak kita yang ada di sekolah-sekolah amal usaha Muhammadiyah itu sendiri. Jadi kalau dibilang kompetitor itu kan tidak mungkin, ya kan, hanya barangkali mereka melihat dari sisi seragam kita, ya kan, gitu bagus gitu ya. Jadi siapa tahu juga mereka juga bisa menjadi anggota HW. Jadi itu Manda yang menjadi dasar kita. Saya itu di Jakarta terus terang saja itu sering komunikasi sama Kuartir Nasional, Kuarnas Pramuka untuk melaksanakan kegiatan secara bersama-sama. Bahkan melalui Kementerian Agama itu juga kita ada kerjasama. Kemarin Ketua Umum kita HW Ramanda Endro itu diundang di Saka Bakti Husada mengisi materi bersama dengan Kakwarnas melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi tidak ada masalah antara gerakan pramuka dan kepanduan isi buatan. Yang kita harapkan di bawah itu adalah Ramanda Bunda sekalian bisa dapat melakukan pendekatan secara persuasif, secara humanis kepada teman-teman yang ada di gerakan pramuka, khususnya di Kuarcap, di Kuarda, maupun juga di level gugus depan, bahkan bisa juga kerjasama dari segi kegiatan. Katakanlah ada perkemahan bersama antara pramuka dan HW, silakan, gitu kan, di lapangan anak-anak pramuka pakai seragam pramuka, anak-anak Muhammadiyah yang ada tergabung dalam kepanduan buatan mereka pakai seragam HW. Dengan kita mempedomani masing-masing mempunyai pedoman sesuai dengan dasar-dasar kepanduan itu sendiri. Jadi itu Ramanda, bagi kita tidak ada masalah antara pramuka dan HW, sifatnya kita adalah teman mitra yang baik untuk dalam rangka memajukan generasi muda Indonesia. Saya pikir itu Manda, jawaban dari kaminya, iya. Iya, kalau mau bertanya lagi insya Allah lewat telepon. Silakan Manda, Bunda. Ya, terima kasih. Anda ini ada lagi penanya satu lagi dari Kota Padang Sidempuan. dari Kota Padang Sidempuan. Silakan, Komandan. Ya, silakan dari Kota Padang Sidempuan. Ya, silakan Banda. Ya. Ya. Jadi yang mau saya pertanyakan kepada Ramadan, bagaimana kerjasama antara awet dengan situasi nasional Ramadan dalam mengindikasi lebih banyak pramuka dengan awet, sebenarnya khususnya di kota-kota semua, karena pada saat kegiatan kita bisa dikatakan awet itu kurang hanya dikatakan kurang menerima lah untuk hal yang benar ini di kota-kota semua. Dan kami tadi dari kota-kota juga sama dengan Waalaikumsalam Manda, terima kasih Ramanda dari Padang Sidempuan. Iya, satu lagi silakan Manda. karena saya tadi berniat dengan kalau kita dulu kan
Bahkan juga ke warga-warga yang ada di antara kampung Awi dan kampung Pramuka itu kita kegiatannya kita bersama-sama ini yang diatur oleh beberapa hal itu. Oke, saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di sebagai kerajaan tadi, ada di lain tadi caranya lain. Jadi, ada jadi ini namanya lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP-nya itu didekatkan, Manda. HP-nya didekatkan ke ini. Dari pengalaman yang ada, hal itu yang waktu supaya matahari kurang diminati atau tidak bisa bekerja atau sinergi dengan pramuka, ya. Seperti kata Manda tadi, yang itu tanpa pramuka pun, hal yang harus tetap berdiri, harus tetap ada. Itu yang pertama. Oleh karena itu, saya lihat kenyataan yang ada saat ini di kami yang sedang oleh kerja saja ada semacam keragaman yang merupakan akibat dari saya yakin kurangnya sosialisasi baik dari intensitas maupun kualitas AW di daerah kita atau daerah nasional. Cara-cara saja sama yang terhormati, tapi tidak semacam ini seragam AW ya. Baik dari kelas ini, keluarga dirinya sama. Ini kan menggambarkan bahwa itu kan terjadi. Tapi pada itu dari dia sampai ke bawah satu kan. Nah itu yang kita lihat. Kalau namanya, jadi yang kita sampaikan bagaimana supaya hal ini jadi prioritasasi benar dengan perjalanan dari berbeda dari Tuhan saja dapat berbeda pada kita. Sementara kalau ini mudah sekali kita mendengar berapa dari kita sudah ada macam dari dua yang berat dengan contoh yang saya kira lebih kuat tanpa melakukan hal yang harus jadikan sampai umur. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ramanda. Terima kasih. Udah cukup ya, 3 dulu ya. Jadi begini Manda. Pertama, saya ngejawab dulu yang tengah dari Langkat. Dari Langkat. Diharapkan tuh begini. Dengan pramuka itu jangan juga kita melakukan pendekatan yang sifatnya kita pada posisi adalah di bawah mereka, katakanlah dalam undang-undang kepramukaan itu atau di ADART mereka disebut dengan satuan komunitas itu. Jangan juga kita berdiri sejajar dengan teman-teman dari gerakan pramuka. Itu yang perlu dicatat karena kita adalah kepanduan asli. Di pramuka boleh dibaca ada ART-nya maupun juga di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tidak pernah menyebutkan kata kepanduan. Tapi adalah gerakan pramuka, pendidikan kepramukaan, metode kepramukaan dan sebagainya. Tapi tidak pernah mengatakan menulis tentang kata-kata kepanduan. Hanya di HW saja menuliskan kata-kata kepanduan itu, istilah kepanduan itu. Jadi istilah scouting bahasa internasionalnya itu hanya bisa berlaku di gerakan komunitas Bulawatan karena kita adalah anggota kepanduan gitu. Sementara di pramuka itu adalah mengistilahkan dengan gerakan pramuka atau pendidikan kepramukaan. Nah, atau dalam kepanjangannya Praja Muda Karana. Jadi Ramanda dan Bunda tidak usah juga diundang. Kalau ada kegiatan pramuka, kegiatan HW, gue undang lah gitu. Gue undang mau ikut perkemahan, diundang untuk menghadiri acara pembukaan, ada musyawarah daerah, Kuarda HW diundang untuk menghadiri acara pembukaan dan sebagainya. Bahwa untuk kita menyatakan seperti yang disampaikan tadi oleh Ramanda yang terakhir tadi itu, untuk ekstensi tanpa tadi itu kalau bahasa kasarnya tanpa ada pramuka pun juga HW bisa jalan karena kita dari tahun 1918 sudah ada itu gerakan kepanduan sebulatannya itu. Jadi Ramanda Bunda jangan merasa canggung dan khawatir
kemudian juga malu-malu mengenakan pakaian seragam HW. Nah, yang ketiga yang dari Ramanda yang terakhir kaitannya dengan sosialisasi. Di buku-buku petunjuk kita pedoman organisasi sudah ada yang namanya pedoman atribut. Kemudian juga ada tertulis di ADART kita kan gitu. Seragam pramuka atasannya namanya coklat haki tua. Nanti coklat haki tua itu bisa dicontohkan dari kuartir pusat, dari kedai lah. Jadi kalau bisa itu ke depannya seluruh atributasi itu melalui kedai kuarpus sehingga kita itu dari kuarwil sampai kobilah itu seragam, dari seragamnya warnanya sama, kemudian juga untuk para pelatih dan pembinanya tuh punya moodnya sama, apalagi sekarang juga kita punya untuk Bunda dan Ayunda itu atribut untuk jilbabnya itu semua harus warna coklat gitu. Jadi itu juga mempengaruhi setelan kita juga di lapangan gitu. Jadi diharapkan juga Ramanda Bunda sebagai pelatih di Kobila maupun juga pengurus kuartir itu juga harus mempunyai buku pedoman tentang atributasi Hizbul Watannya itu. Jadi boleh juga itu bisa juga dipesan, mohon maaf nih, boleh juga dipesan dari kuartir pusat untuk kemudian menjadi pegangan kita bersama. Nah, yang pertama tadi itu dari Padan Sidempuan, Padan Sidempuan tadi ya, tentang kerjasama. Kita diharapkan itu bisa bekerja sama dengan pramuka itu tadi dalam rangka membina gitu. Membina generasi muda kita khususnya di anak-anak kepanduan di HW. Dari segi segi alamnya gitu dan dari segi anak-anak yang kita latih kan kita tidak, tadi itu yang saya jelaskan awal itu, kita kan tidak mengambil atau tidak melatih siswa-siswa atau peserta didik kita dari sekolah-sekolah di luar Muhammadiyah. Yang kita bina ini kan adalah siswa-siswa sekolah Muhammadiyah. Karena kemampuan dan kekuatan kita, itu kan beda dengan mereka itu kan di Ismubah yang menjadi pegangan kita. Kalau di sana mereka itu adalah bisa katakanlah mungkin dalam pedoman, contohnya dalam pedoman berkemah kita contohnya ya. Kalau di pedoman pramuka ada api unggung, kalau di HW tidak gitu ya. Nah, dan sebagainya itu contoh dasarnya kan gitu. Jadi kita ini yang kita latih ini bukan atau yang kita selenggarakan kepada Hizbul Watan ini bukan di sekolah-sekolah di luar Muhammadiyah, tetapi khususnya di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Alhamdulillah ya handa dari pimpinan wilayah Muhammadiyah, kemudian dari Majelis Hasmin sudah mendorong untuk terbentuk dan terselenggaranya kegiatan kepada Hizbul Watan itu sudah benar itu. Jadi Ramanda Bunda jangan ragu dalam rangka membina anak didik kita itu. Karena kenapa? Kita kan punya kode kehormatan yang sangat bagus. Salah satunya itu kan ketika kita berhubungan dengan orang luar gitu atau teman-teman dari gerakan pramuka, yaitu kita tetap tersenyum, tetap melakukan pendekatan yang humanis dengan cara-cara yang sopan, yang santun, kemudian secara percaya diri gitu, secara perwira gitu. Sehingga mereka juga bisa memahami apa yang kita ada sekarang ini gitu. Nah, yang terakhir ya pertanyaan pertama tentang kerjasama antara Kuarnas dengan Kuarpus. Itu alhamdulillah kerjasama secara personnya, tapi kan kalau secara organisasi kan nggak mungkin. Dalam arti bahwa kita menjalin komunikasi dari sisi kemitraan dari sisi kegiatan. Katakanlah, tapi kalau organisasi dengan organisasi kan nggak mungkin mereka anggap bahwa kita adalah SAKO. Satuan komunitas. Nah itu di PP Muhammadiyah dan di kuartir pusat ya nggak bisa gitu. Tapi kerjasama di bidang kegiatan itu bisa gitu. Karena dan kita sudah jalankan di mana-mana pertemuan bareng, kemah bareng dan sebagainya. Nah diharapkan juga kepada teman-teman yang ada di wilayah, daerah dan cabang dan Kobila itu bisa dapat melakukan hal yang sama. Nah yang terakhir Amanda Bunda pertanyaan ini, kalau ada kasus-kasus di lapangan yang katakanlah tadi itu tidak diterima dengan baik oleh teman-teman dari sebelah gitu dari gerakan pramuka, itu tolong dicatat dan ada dokumentasinya. Nanti disampaikan kepada Kuarpus, kemudian dari Kuarpus ketua umumnya bisa langsung atau dari anggota Kuarpus bisa dapat bertemu dengan teman-teman di Kuarnas untuk membahas secara bersama-sama bagaimana untuk masalah-masalah atau
kasus-kasus yang di bawah jangan sampai terjadi lagi. Karena prinsipnya kita tujuannya sama, adalah untuk membina generasi muda kita sebagai generasi penerus perjuangan ke depan. Jadi itu Ramanda yang menjadi penjelasan kami. Barangkali ada yang lain lagi bertanya. Dipersilakan Banda Munda. Kesempatan lagi ya teman saya. Ya, dari sini ya Bunda. Telepon Bunda. Ya. Perwakilan dari sini. Iya, waktunya masih 15 menit lagi, Bunda. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Ramanda Nasir ingin bertanya. Saya perwakilan dari Polda Dki. Sebelum bertanya, ini memang sudah kita banyak sharing kepada Ramanda Abang Akses Jabatan juga. Tinggal tentang bagaimana bersinergi dengan gerakan kebangsaan. Di satu sisi Ramanda, saya juga merupakan pimpinan pelatih keluarga kami dan pimpinan pelatih dari Pramuka dan juga yang lagi dua di mana. Artinya yang saya inginkan itu real bagaimana kita utama menjadikan program dalam pertanian. Kita tahu bahwasanya di satu sisi ketentuan program-program pembelajaran di kurikulum kita disesuaikan juga. Jadi real program ini yang mungkin saya inginkan bagaimana kita menjadikan karena di kota Binjai itu pemilihan ada di 12, termasuk pemilihan dari pesantren yang sebenarnya itu di pemilihan pesantren karena aturan-aturan di pesantren ini kan karena yang di pesantren walaupun itu dan PA itu ditambah lagi itu dikelola oleh wilayah dan BWN yang kami dulu masih PDN Kota Binjai, sekarang diambil ke BWN. Kita program ini sekarang sudah tidak sesuai, mereka sudah memiliki program yang mungkin agak artinya tidak sesuai. Mungkin itu Ramanda pihak tentang kesesuaian program dengan keluarga dan kebangsaan. Kemudian ini ada agak sedikit, apakah sudah diberi kebebasan kepada kita atau sudah gimana untuk masalah kegiatan kita? Apakah sudah bisa menjalani kegiatan kita untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti contoh Jaya Selain 1 atau Jaya Selain 2. Nah, karena kan kita tahu ini kan masih masa COVID ya Daya. Nah, bagaimana Koordinator pusat memberikan izin kepada kita di tingkat koordinator daerah? Apakah sudah bisa diberikan izin? Karena kan di Kota Binjai Pramuka itu baru 2 bulan yang lalu diberi izin untuk mulai menyelenggarakan kegiatan. Kita pun baru juga 2 bulan bersamaan karena kan di proses program sudah dilakukan bersamaan dengan Pramuka. Kebetulan wakil Kota Binjai, ketua wakil cabang Pramuka itu ya bilang bisa jalan alhamdulillah ini bisa jalan ini program. Nah kalau ketua cabang kita itu wakil wali kota yang di Kota Binjai itu juga aktif tidak bersama dengan kita di Muhammadiyah.
Nah, jadi notifikasi program dan izin apakah sudah diberikan pelaksanaan, karena kita kan ingin tuh melaksanakan kegiatan satu lah, jadi dua, apakah sudah diberikan kebebasan. Terima kasih teman-teman, mohon izin mohon maaf saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi untuk apa? Ketua khawatir daerah. Ketua khawatir. Silakan Manda. Terima kasih. Yang kita pasarkan adalah analitik digital, kemudian kenal, itu kan pasar media. Nah, kalau pasar kita ini sudah memiliki situasi yang apa ya, lebih mumpuni atau lebih punya pertukaran. Menurut saya pertama kita harus ada muatan lokal. Karena kalau ini kan pasarnya anak didik, harus ada muatan lokal. Nah, bagaimana teknisnya itu yang diatur oleh kampus dengan kemudian yang kedua ada semacam anak didik ada semacam keinginan itu mereka itu memiliki apa ya, wawasan, punya tanda embel-embelnya di baju itu namanya kecakapan itu kecakapan umum, dan kita tidak memandang pramuganya. Memang dari dulu habis itu kita sudah paham bagaimana untuk anak didik itu pasti ada semacam kekuatan di dalam pemberian materi dan mereka diberi tanda gitu. Ini kan sebuah motivasi kepada anak didik kita untuk kedepannya. Kalau ini nggak kita lakukan, maka jadilah HW ini hanya sebatas, ini paling ya, hanya sebatas sifatnya umum aja. Jadi hal-hal yang khusus yang lebih spesifik itu mau kita cuma kali. Saya kira itu Manda. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Manda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya jawab ya Manda ya. Pertama, dari sisi penyelenggaraan pelatihan. Dalam aturan kita, penyelenggaraan untuk Jaya Melati 1 itu oleh Kuarda. Kemudian Jaya Melati 2, Kuarwil, HW, kemudian untuk Jaya Matahari 1 dan 2 itu adalah Kuarpus. Nah, penyelenggaraan Jati 1 itu diselenggarakan oleh Kuarda, silakan. Kuarda melaksanakan membuat kegiatan itu, kemudian seizin kuartir pusat. Jadi nanti Ramanda Bunda sebagai pemegang kendali di Kuarda masing-masing, silakan kalau melaksanakan Jaya Melati 1, silakan ajukan surat ke Kuarpus. Nanti pelatih pun juga boleh aja dari orang pusat, boleh juga dari kan Ramanda juga kan bisa melatih, atau juga dari Ramanda yang lain yang sudah punya sertifikat sebagai pelatih yang sudah lulus di Jaya Matahari 1 dan 2 itu juga bisa mengisi materi di Jati 1 dan 2 gitu. Jadi silakan Ramanda dari BNJ tadi silakan menyelenggarakan kursus Jaya Melati 1 itu, kemudian nanti Jaya Melati 2 dilaksanakan oleh Kuarwil. Dengan ketentuan dalam kondisi pandemi ada surat rekomendasi dari MCC wilayah masing-masing. Jadi katakanlah ada MCC di Jawa di Sumatera Utara gitu atau di Kota Binjai, silahkan. Itu harus dilampirkan bahwa sudah diizinkan oleh MCC untuk penyelenggaraan Jati 1 di daerah masing-masing. Jadi itu boleh Manda kerjasamanya itu. Nah, contohnya udah banyak, bahkan hari ini itu di daerah Tarakan, di Kuarda HW Tarakan hari ini, besok pembukaan untuk mengisi Jati Jaya Melati 1. Kemudian juga di daerah-daerah lain juga sudah dilaksanakan. Tetapi seizin MCC Muhammadiyah Covid Center itu harus ada itu, karena kita sebagai kader Muhammadiyah adalah taat terhadap keputusan pimpinan.
Kemudian yang kedua, kerjasama khusus untuk Kota Binjai tadi, silakan kerjasama dengan Gerakan Pramuka. Tetapi kita sejajar, Manda. Sejajar, tidak ada kita di bawah kendali mereka maupun juga kita mengendalikan mereka. Alhamdulillah, Ketua Kuarda HW-nya itu bisa dapat kerjasama dengan Pramuka di Binjai itu. Bahkan juga para petinggi daerah seperti Wakil Bupati tadi juga adalah anggota perserikatan. Nah, khusus untuk dengan amal usaha yang di pesantren, itu silakan Ramanda Bunda melakukan koordinasi dengan ayahanda di PWM bagaimana untuk melaksanakan kegiatan kepanduan HW di pesantren yang bersangkutan gitu. Nah, masalah kurikulum dan metodenya silakan dielaborasi gitu kegiatannya. Jadi Manda Bunda, ini karena kita vakum lama ya dari tahun 61 sampai 99, sebetulnya ya kalau kita membaca buku-buku kita menjadi dasar-dasar kepanduan HW, kalau kita membaca buku kita tuntunan kepanduan Buatan, itu yang ada di Pramuka itu adalah milik HW semua, Bunda. Jadi apa yang diajarkan teknik kepanduan kepramukaan itu, tekpram itu adalah intinya adalah berasal dari buku-buku atau dari asal usulnya dari kepanduan HW. Karena dulu menjadi ketua panitia atau yang disebut dengan Bapak Pandu Indonesia itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX, itu beliau ketika disahkan menjadi Bapak Pandu Indonesia, yang dia memegang itu adalah HW karena beliau orang keraton, orang HW Jogja itu banyak aktif di keraton juga sebagai pemegang kendali di masjid Kauman gitu. Jadi hubungan itu sangat hubungan emosional dan hubungan sangat harmonis dengan Sri Sultan, sehingga Sri Sultan bapaknya menggunakan buku-buku kepanduan Buatan menjadi dasar-dasar utama gerakan kepanduan itu sendiri. Jadi kita antara kegiatan kita dengan gerakan pramuka tidak ada bedanya. Hanya bedanya itu adalah di HW tentunya ismubanya yang diangkat gitu. Jadi kegiatan-kegiatannya itu kita selalu mengawali dengan kegiatan-kegiatan sifatnya Islami. Itulah perbedaan antara kita dengan dengan gerakan pramuka. Kemudian yang ketiga, jadi kaitannya dengan SKT ya, syarat kecakapan khusus dan sebagainya itu. Di Kedai Pusat ini sudah banyak itu. Nah, bahkan juga kalau kita membaca buku pedoman panduan tentang pelatihan itu banyak sekali tingkatannya tuh. Nanti Amanda tadi dari bertanya terakhir tadi itu boleh itu membaca buku panduan. Nanti insya Allah kalau memangnya tidak boleh misalnya dari kuartir pusat, dari kedai kuartir pusat semua sudah ada. Bahkan dengan tanda-tandanya tuh. Tanda-tandanya di sebelah di lengan sebelah kanan itu semuanya pasti di sebelah kiri ya. Di sebelah kirinya itu pasti semuanya ada tuh. Jadi istilahnya tuh belajar sholat, kemudian belajar masak, kemudian lulus pioneering, lulus macam-macam gitu. Itu ada tanda-tandanya sebagai tanda kecakapan khusus tentang hasil pelatihan dari peserta didik kita. Itu insya Allah kita HW lebih lengkap. Kita HW lebih lengkap khusus untuk tanda-tanda kecakapan khusus tadi itu. Jadi Ramanda Bunda, jangan ragu dan canggung mengelola HW di wilayah kita masing-masing. Ini insya Allah kita semua beritikat baik dan secara ikhlas untuk berjuang demi anak-anak kita. Nah, menyangkut tadi yang pertanyaan tentang kita ini kan anak didik Muhammadiyah, ya iya. Kemudian kalau tidak ada gimana? Nah, di anggaran rumah tangga kita itu pendidikan kepanduan itu kan di luar keluarga dan di luar sekolah. Itu intinya kan di situ. Nah, berarti berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau ada ortom, ada ortom lagi, ada pimpinan ayahanda persyarikatan di level ranting, cabang maupun juga di daerah yang tidak punya amal usaha Muhammadiyah seperti lembaga-lembaga pendidikan, boleh juga mendirikan kobilah kawasan atau kobilah pemukiman. Itu di anggaran dasar rumah tangga kita itu ada itu. Ada. Bahkan besok tanggal 21, terus terang tanggal 21, itu ada pendirian kepanduan Hizbul-Watan Bahari yang digagas oleh pimpinan ranting istimewa Muhammadiyah Sudirman. Jadi di sepanjang Jalan Raya Sudirman di Jakarta itu ada pimpinan ranting istimewanya. Itu dipimpin atau dikelola oleh para eksekutif yang bekerja di kawasan Jalan Jenderal Sudirman di Jakarta itu. Nah, mereka menggagas dalam rangka untuk Hari Maritim Nasional itu mereka menggagas yang namanya Hizbul-Watan Bahari.
Jadi istilah kasarnya itu kalau kita di HW itu kan kalau di pramuka itu namanya kan Saka ya, Satuan Karya ya. Nah kalau kita di HW itu apa Manda? Bina Karya Mandiri. Jadi di HW itu ada Bina Karya Mandiri Bahari. Insya Allah besok itu Ketua Umum meresmikan itu. Namanya Kobilah Kawasan atau Kobilah Pemukiman. Itu yang tidak mempunyai amal usaha, lembaga pendidikan dan sebagainya. Jadi itu Manda, harusnya tuh begini, segala sesuatunya. Manda kita berharap dari kuartir pusat juga, Ramada Bunda, bisa terus membaca ADART kita, bisa terus membaca aturan-aturan pemahaman kita itu kemudian bisa utuh terhadap bagaimana kita menggerakkan, kita menjalankan gerak kepenuhan buatan kita ini. Begitu Manda, Bunda. Barangkali yang terakhir ada yang bertanya? Persilakan. Tetapi tadi ya, insya Allah kalau ada yang menyangkut kasus-kasus tadi itu mohon didokumentasikan, kemudian bisa dikirim ke kuartir pusat untuk kita komunikasikan dengan Kuarnas Pramuka. Saya kenal banyak sekali teman-teman di kuartir nasional Pramuka di Jakarta, dan gitu kita sering ngumpul-ngumpul, sering komunikasi, dan insya Allah saya secara pribadi bisa komunikasikan. Iya, terima kasih teman-teman Bunda. Silakan Bunda moderator. Ya, terima kasih Ramadan lagi yang sudah menyampaikan tentang perjuangan. Semoga ini di daerah bisa di daerah bisa menjalani, dan kami berharap pada 2000 ya. Inilah untuk beri penegasan kepada pramuka supaya kita yang di daerah, bisa bersama dengan pramuka. Jadi intinya dari pusat itu ya, pusat bagaimana bisa bersama dengan pramuka, dan dari pusat bisa bersama dengan di daerah. Enak jalannya sama saya. Ya Bunda, insya Allah. Oke, baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Ada sesi yang lain. Iya, terima kasih Manda ya atas kesempatan diberikan closing statement dari kami. Mudah-mudahan kuartir HW di Sumatera Utara dan kuarda-kuardanya dan peserta musyawarah kuartir ini bisa berjalan dan sukses dan menghasilkan program yang memberikan dukungan penuh kepada gerakan di amal usaha kita. Dan kemudian sebagai penutup, saya atas nama kuartir pusat dan atas nama seluruh anggota kuartir anggota Kepanduan Selatan, insya Allah besok tanggal 20 nanti jadwalnya sudah dikirim kepada seluruh kader HW. Itu kita milad HW yang ke-103. Mudah-mudahan Ramanda Bunda bisa dapat mengikuti melalui forum Zoom. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kuartir dalam mengisi kegiatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah kita bersama. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Minal aidin karib, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Manda, terima kasih banyak ya. Salam Manda Nurdin ya. Mohon maaf ya. Ya, terima kasih banyak Pak Ketua. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin Amanda Jali, nanti materinya bisa di-share ke kami ya lewat Amanda Jali. Materinya. Oke. Mari beri aplaus untuk Amanda Jali Menangati. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Bunda sudah yang telah membawakan untuk dari baik teman-teman sekalian sesuai dengan terakhir tadi bahwa Bapak Hendra konfirmasi bisa masuk sudah. Lagi kita kembali untuk penyampaian laporan tadi sudah kembali bahwa kita akan dari angka